Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya masih bersama dengan Pak Justinus Prastowo, staf khusus Menkyu bidang komunikasi strategis, dan juga ada Pak Wijayanto Samirin, ekonom, dan Waketum BPP HIP, Mas Angga Wira. Mas Angga, seberapa besar bahwa BLT yang digelontorkan yang baru ini bisa berdampak signifikan terhadap pelaku usaha di tanah air? Ya tentunya kan tadi disampaikan ada beberapa metodologi ya, dan memang yang mungkin perlu dicoba ke depannya itu adalah metodologi yang indirect tapi kepada para pengusaha. Nah seperti di beberapa negara itu kan kayak di Singapura, ya bantuan itu diberikan langsung kepada pengusaha dengan syarat pengusaha itu tetap membayarkan gaji dan tidak melakukan PHK. Nah metodologi ini menurut hemat saya akan tepat dilakukan untuk para pengusaha kecil dan menengah jikalau pemerintah mau mengakomodir metodologi ini. Jadi kreativitas ekonomi itu bisa tetap terjaga gitu loh. Karena kalau memang nggak ada kan pengusaha kan nggak ada yang mau mem-PHK, tapi kalau memang situasinya terpaksa kan paling nggak, tapi kalau memang pemerintah memberikan insentif secara langsung bukan hanya di hilirnya. Kalau sekarang kan banyak insentif itu kayak pajaknya dikurangi, banknya, tapi secara daerah ini, nah ini belum dicoba. Nah harapan saya Pak Yus nanti bisa memformulasikan tersebut sehingga benar kreativitas dan inovasi ke depannya para pengusaha juga akan mengawal itu, karena yang diperlukan ini kan rebound. Nah rebound ekonomi ini kan bisa dilakukan oleh para pengusahanya. Nah harapan saya ini mulai difikirkan kan metodologi yang tepat sehingga, dan juga mungkin jumlahnya akan terlalu banyak gitu. Mungkin nggak sampai puluhan juta, cuman mungkin 1 juta UMKM bisa deliver metodologi seperti ini. Oke, Pak Yus, tanggapan Anda? Ya, saya sepakat dan mendukung apa yang disampaikan oleh Mas Angga tadi. Memang sekarang di saat bersamaan pemerintah juga sedang menyiapkan stimulus atau semacam dukungan kebijakan untuk sektor yang bisa jumpstart. Setelah pelaku UKM mendapatkan dukungan, pekerja mendapat dukungan, sekarang saatnya juga korporasi mendapat dukungan supaya bisa jumpstart, terutama yang aman COVID, padat karya, dan punya orientasi ekspor. Sehingga kita juga bisa segera bergeliat, karena apapun penanganan COVID tetap mutlak, kesehatan itu menjadi prasyarat bagi pemulihan ekonomi. Nah kita sekarang paralel bagaimana supaya kerjasama antar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat juga semakin erat dan kita bersinergi sehingga bisa mengatasi pandemi ini. Baik, kembali lagi ke skema dari BLT pekerja ini Pak Yus. Kan kalau kita lihat UMP di beberapa provinsi ini kan berbeda-beda begitu. Ini nanti akan berdasarkan UMPK atau memang sudah basicnya berdasarkan keputusan skema yang dari awal ditentukan oleh pemerintah pusat? Ya, demi kesederhanaan dan kemudahan diputuskan memang batasnya 5 juta sebulan. Jadi UMR, UMP tidak akan berpengaruh karena siapapun yang gajinya di bawah 5 juta per bulan berarti berhak mendapat insentif ini. Oke, baik. Saya ke Pak Wija. Pak Wija, kalau kita bicara soal masa depan lah untuk Indonesia, karena kita bergantung kepada pola konsumsi. Di saat pandemi ini mungkin kita sangat diuntungkan karena konsumsi kita melebihi 50% persentasenya, sehingga kita masih agak sedikit terselamatkan dari misalnya resesi seperti Singapura yang tergantung kepada perdagangan internasional. Nah, dengan kondisi dan angka kuartal 2 2020 minus 5,51%, ini bagaimana kreativitas dan input apalagi yang bisa diberikan selain misalnya pemberian stimulus BLT lagi kepada rakyat? Kalau kita lihat ya, apa yang terjadi sekarang ini memang extraordinary ya. Biasanya ketika krisis terjadi, konsumsi masyarakat kita itu tetap tumbuh. Tetapi kali ini justru tumbuh negatif ya, 5,51%. Ini sesuatu yang sangat unik untuk Indonesia. Makanya mengadres daya beli masyarakat itu sesuatu yang penting. Karena apapun itu dimulainya selalu dari konsumsi masyarakat. Nah, program seperti yang digelontorkan pemerintah ini menurut hemat saya harus segera dieksekusi. Saya setuju dengan Pak Justinus tadi bahwa yang penting sederhana bisa dieksekusi cepat begitu ya. 5 juta tidak di breakdown lagi, menikah atau tidak menikah tidak di breakdown lagi, fine. Yang penting dieksekusi dengan baik, dengan governance yang baik. Karena yang tidak kalah penting adalah yang pertama bagaimana kita meningkatkan confidence, baik itu confident consumer maupun confident producer.
Ini yang juga menjadi masalah kita saat ini. Consumer Confidence Index turun, PMI juga turun. Ini harus dibangkitkan. Caranya adalah dengan stimulus yang dilakukan oleh pemerintah, yang dijalankan secara taktis, gitu ya. Dan pemerintah sendiri ketika menyampaikan dan menggelontorkan stimulus itu juga harus tampil secara confidence, gitu ya. Nah, confidence ini akan menular ke semua aspek ekonomi kita. Jadi idealnya segera dieksekusi dengan confidence, dikomunikasikan dengan baik. Saya sangat yakin nanti consumer akan confidence, kemudian producer juga akan makin confidence, ekonomi akan mulai rolling lagi. Jadi selain dampak real berupa uang, dampak psikologis ini juga harus kita pikirkan, harus kita optimalkan. Baik, ini menarik. Tadi Pak Wijayanto bilang bahwa ini keadaan yang extraordinary begitu. Konsumsi seharusnya naik, tapi ini turun. Ini kenapa masalahnya, Pak Wija? Karena memang COVID ini yang diserang pertama kali kan dari sisi demand. Masyarakat takut keluar, takut bertransaksi, takut naik bis, takut naik kendaraan umum, gitu ya. Mereka tinggal di rumah. Jadi yang keserang pertama kali adalah sisi demand-nya. Kemudian baru berdampak kepada supply. Ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, di mana yang kena dampak itu justru dari sisi supply-nya. Nah, yang menarik juga dari konteks krisis COVID ini terjadi di seluruh dunia. Jadi selain kita harus menstimulus supply dan demand pada saat yang bersama, kita harus mandiri. Kita tidak bisa lagi minta bantuan negara lain. Kita tidak bisa lagi minta bantuan lembaga internasional. Karena negara yang lebih parah dari Indonesia ini banyak sekali. Jadi lembaga internasional pasti akan fokus ke sana. Jadi independensi, kemudian pendekatan yang komprehensif, kemudian action yang cepat, itu merupakan hal yang kunci saat ini. Baik, Ibu Sri Mulyani sudah menyatakan bahwa kuartal 1 dan kuartal 2 memang angkanya PDB kita memang sangat turun begitu. Kemudian untuk di kuartal 3 ini yang kita akan lihat ke depannya seperti apa. Tapi kalau kita bicara soal misalnya bantuan sosial atau misalnya stimulus yang digelontorkan, bisakah kita Pak Yus seperti negara lain misalnya seperti Jerman? Kan kalau kita bicara soal jaminan sosial itu ada soal jaminan pekerjaan, kesehatan, kemudian juga dana pensiun. Bisakah kita Indonesia nanti akan mendapatkan itu dan tidak selalu hanya BLT terus begitu untuk diberikan pemerintah kepada rakyat? Ya, emang apa yang dilakukan Jerman itu sangat ideal dan itu juga mereka bangun bertahun-tahun, baik kapasitas, reputasi, sistem ya. Rasanya patut dicontoh dan kita semua sepakat untuk itu. Mudah-mudahan COVID ini menjadi alarm dan juga menjadi momentum bagi kita untuk berbenah. Dan saya sendiri percaya, yakin bahwa banyak pelajaran baik yang dapat kita petik, terutama pemerintah, bagaimana tadi Pak Wija mengatakan harus mandiri, harus semakin percaya diri, dan rakyat pun juga harus optimistik bahwa banyak juga kreativitas yang muncul selama pandemi ini sehingga bisa menjadi modal sosial bagi kita semua untuk bangkit dan bahkan lebih baik pasca pandemi ini. Baik, oke. Terakhir mungkin Mas Angga, closing statement dari HIPMI sendiri dan juga pelaku usaha seperti apa yang akan diberikan kepada pemerintah? Yang terpenting menurut saya memang menumbuhkan sikap optimisme ya kepada masyarakat dan pelaku usaha, dan yang terpenting juga harus ibaratnya orkestra ini dirigennya harus pas gitu. Jangan sampai seperti yang terjadi kemarin-kemarin yang ini ngomong ini, yang ini ngomong ini berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan dengan teamwork yang kuat tadi ya, ada Pak Menko Perekonomian, ada Pak Erick Thohir, juga ada Pak Wakil Menteri BUMN yang di situ gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan orkestranya bisa tepat. Jadi benar-benar kebijakannya itu komprehensif dan kita bisa mengevaluasinya itu jelas gitu, timelinenya jelas, dan mudah-mudahan sih kita bisa segera rebound lah. Dan saya yakin kalau ini semua stakeholder di kolaborasi dengan tepat pasti akan endingnya akan baik. Baik, Mas Angga, terima kasih. Pak Justinus Prastowo dan juga Pak Wijayanto, terima kasih untuk informasinya bersama kami. Kami terus mensupport pemerintah agar terus bisa menggelontorkan stimulus dan juga serapan-serapan ya bisa cepat terrealisasi implementasinya sampai kepada rakyat. Terima kasih Pak Justinus, selamat bekerja. Pak Wija, terima kasih juga untuk kehadirannya di sini. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kami dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv. Saya Popi Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.